Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. So it's English time. Are you ready to learn English? Okay, if you are ready, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, so today we are going to learn about animals' body parts. Bagian-bagian tubuh binatang. Kalau minggu lalu kita sudah belajar animals move, minggu ini kita akan belajar tentang animals body parts. Nah, tapi di dalam video ini Bu Guru hanya memberikan beberapa contoh binatang saja. Kenapa? Karena pada dasarnya semua binatang itu memiliki anggota tubuh yang sama ya. Ada kepala, ada head, eyes, ears, what else? Legs misalnya. Pada dasarnya bagian tubuhnya sama. Hanya saja ada beberapa binatang yang memiliki bagian tubuh yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Nah, jadi sekarang Bu Guru akan jelaskan bagian-bagian tubuh yang spesialnya saja ya. Special parts of an animal. So, please take a look at the first animal. So, here we have a bird. Burung, a bird. Kita lihat yuk bagian tubuhnya burung itu ada apa saja ya. The first part of a bird is, of course, a head. Burung pasti punya head. So bird has head, of course. Next, eyes. Next, wings. Nah, this is the special parts of a bird. Birds itu spesialnya karena dia punya wings yang membuat dia bisa terbang, dia punya wings. Nah, wings ini tidak dimiliki oleh binatang lain, misalnya kuda. Apakah kuda punya wings? No. Wings hanya dimiliki oleh burung. Selain burung, selain bird, ada lagi yang punya wings? Ada ya, misalnya apa? Dog punya wings juga. Oke, jadi wings hanya dimiliki oleh beberapa binatang saja. Next, ada feather. What is feather? Ada yang tahu feather? Bulu. Nah, bulu ini dimiliki biasanya oleh birds, duck, chicken. Ya, tidak semua binatang memiliki bulu ya. Bulu itu yang bentuknya seperti ini nih, seperti bulu-bulu pada burung, bulu-bulu pada ayam. Kalau yang lembut, yang halus itu namanya rambut. Seperti kucing, biasanya kita menyebut kucing itu berbulu ya, padahal itu kan bentuknya rambut. Kalau bulu itu lebih seperti bulu ayam, bulu burung, seperti itu ya. So, yang bentuknya seperti bulu burung atau bulu ayam itu kita sebutnya feather. Apa? Feather. Repeat once more, feather. Okay, next. Nih, ada paruh. Ada yang tahu what is paruh in English? Beak. What is that? Beak. Paruh, beak. Nah, paruh juga tidak dimiliki oleh semua binatang ya. Paruh biasanya dimiliki oleh unggas. Unggas itu ada apa saja? Ada burung, ada ayam, ada bebek, ada angsa, itu punya paruh. And the last one is tail, ekor. Nah, kalau ekor, tail, itu dimiliki oleh banyak binatang, tidak hanya burung saja. Okay, so that's all for a bird. Next, we are going to move to the elephant. Okay, elephant ini termasuk binatang yang punya special parts juga karena dia punya belalai dan taringnya ya. Kita lihat ya. The first part, of course, a head. Pasti binatang lain juga punya head, punya eyes juga.
And ears. Ears ini kalau untuk elephants itu termasuk special karena kenapa? Ada yang tahu? Karena the elephant has the very big ears ya. Kupingnya atau telinganya itu sangat besar untuk gajah, jadi telinga gajah itu termasuk ke dalam special karena elephant has big ears. And then the body, of course, semua binatang punya tubuh ya, punya body. Then ada tail. Nih elephant juga punya tail atau ekor, and legs. Of course, binatang lain juga semuanya punya legs kecuali ikan ya. Ikan nggak punya kaki. And then, nah, belalai gajah. Ada yang pernah tahu atau yang sudah tahu what is belalai gajah in English? Trunk. Belalai gajah in English is trunk. Repeat after me. Trunk. Trunk. Okay. And toss. Toss is taring atau apa itu ya? Gading ya, gading gajah. Itu toss. Toss. Repeat after me. Toss. Kita ulangi ya dari belalai. Trunk. Trunk. Toss. Toss. Okay. Then let's move to the other animals. Monkey. Nah, kalau monkey ini anggota tubuhnya hampir sama atau mungkin sama, hampir sama dengan manusia kecuali ekor. Manusia nggak punya ekor ya. Kalau monkey ini hampir sama dengan manusia, anggota tubuhnya ada head and eyes, ada ears, ada apa lagi nih? Tail, mouth, and of course monkey ini has two legs, punya dua kaki, and two arms, punya dua lengan. Oke, seperti itu ya untuk anggota-anggota tubuh binatang. Now we are going to describe the animal. Kita akan mendeskripsikan binatang. Mendeskripsikan itu apa Bu Guru? Mendeskripsikan itu adalah menggambarkan. Nah, menggambarkan di sini bukan berarti kita menggambar ya. Tapi lebih ke menjelaskan ada apa saja ya yang nampak atau yang terlihat di dalam suatu objek. Di dalam hal ini objeknya adalah binatang. Jadi kita akan menggambarkan binatang itu punya apa saja dan bisa apa saja. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang animals move, jadi hari ini kita akan satukan animals move sama animals body. Kita lihat contohnya supaya nggak pusing. Okay, the first example is a bird. Nah, burung ini kita deskripsikan seperti ini. The bird, nah birdnya ibu ganti it ya. It itu maksudnya ke burung. It has two legs. Burung itu punya dua kaki. And it has beak, punya paruh katanya. It has wings. And it can fly. It has two legs, has beak, has wings, and it can fly. Jadi mendeskripsikan itu seperti itu, dijelaskan burung itu misalnya punya apa saja, terus apa sih yang burung itu bisa. Kemarin kan kita sudah belajar ya, birds can fly. Nah sekarang coba nih, elephant. It has four legs, punya 4 kaki, and it has big ears, katanya punya telinga yang besar. It has trunk and toes, dia punya belalai dan taring dan gading ya. And it can stomp, dia bisa jalan gajah tuh seperti itu ya. Jalan gajah itu namanya stomp, dia bisa seperti itu. And the other example, monkey. It has two legs, of course. Monkey punya 2 kaki. It has arms. Tadi yang kata Bu Guru ya, monkey juga punya arms atau lengan. It has tail. Bu Guru, aku mau ditambahkan boleh nggak? Misalnya
It has mouth. Monkey kan punya mulut, Bu Guru. Mouth boleh ditambahkan. Bu Guru boleh nggak ditambahkan monkey itu punya ears, punya eyes, head? Boleh ya. Apapun yang nampak dari binatang itu boleh disebutkan sebagai deskripsinya. Dan yang terpenting adalah moves-nya atau cara bergeraknya. Nih kalau monkey berarti it can climb and swing. It can climb and swing. Next. Nah, aduh, Bu Guru nggak fokus nih. Judulnya frog, tapi gambarnya giraffe ya. Nah, maksudnya giraffe ya. Giraffe atau jerapah. Jerapah itu has 4 legs, punya 4 kaki. Then it has long neck, punya leher yang panjang. And it has tall body, tubuhnya juga panjang atau tinggi. Dan it can walk, jerapah itu bisa berjalan, punya tubuh yang tinggi, punya leher yang panjang, dan punya 4 kaki. That's giraffe. Mohon maaf ya Bu Guru, ini kesalahan menuliskan judul, harusnya giraffe, jerapah. Jadi seperti itu cara mendeskripsikan binatang. Sebutkan ciri-ciri fisiknya, lalu tuliskan, sebutkan juga cara dia bergerak. Oke. Bu Guru harap teman-teman bisa memahami ya tadi dari ciri-ciri fisik binatang dan masih mengingat materi kita yang minggu lalu tentang animals move. Sekarang Bu Guru akan berikan challenge, berikan tantangan untuk teman-teman. Tantangannya boleh dikerjakan di buku gambar. Kalau nggak ada buku gambar boleh di buku tulis, bebas ya. Tugasnya adalah atau tantangannya adalah draw an animal you want. Gambarkan satu binatang yang teman-teman inginkan. Bebas binatangnya mau apa saja, bebas, tidak perlu sama seperti yang Bu Guru contohkan, tidak apa-apa. Bebas sesuka hati, mau apapun boleh ya. Yang penting binatang karena kita sedang belajar tentang animals. Kemudian write the description of it. Tuliskan deskripsi dari binatang yang teman-teman gambar tadi. Contohnya seperti yang Bu Guru contohkan ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, tuliskan deskripsinya. Kemudian gambarkan binatangnya. Bu Guru berharap gambar dan tulisannya bisa semenarik mungkin, serapi mungkin, diwarnai yang cantik ya. Supaya Bu Guru juga senang menilainya. Teman-teman juga pasti bangga punya karya yang bagus. Oke? So good luck, selamat mengerjakan tugasnya. Thank you for joining my class today and see you in the next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.